Jadi IG aku yang satunya ada yang mau ngilangin, nggak apa-apa, ambil. Ambil, aku tuh orangnya nggak gila-gila sosmed, karena kalau mau bersuara hilang bikin lagi, hilang bikin lagi. Yang mencintai aku akan follow ya. Yang penting apa? Yang penting kemerdekaan dan kebebasan aku tidak hilang. Aduh, aku dandan dulu ya. Jangan lupa nonton aku nanti di Brownies. Aduh, kedekatan ya. Ini diduga ya sindikat penghancur skincare ini ketar-ketir sama suara aku ya. Semenakutkan itu ya aku buat kalian. Hah? Semenakutkan itu. Santai dong. Ya, aku tetap akan meluruskan. Ini pagi-pagi yang akan aku luruskan adalah mengenai laporan terdakwa kepada KPK. Ya, sebetulnya simpel sih kalau kata aku ya. Kalian lihat penjelasannya di Dr. Andrea Situngkir tentang rekaman yang diberikan oleh terdakwa ke KPK. Satu, sebetulnya kalau memang ya, nih denger ya netizen, kalau memang aparat penegak hukum itu bisa dibayar, kata dia ya, kenapa dia nggak bayar balik? Bukankah dia kaya raya? Bukankah dia katanya uangnya banyak, nggak berseri? Coba kalau memang bisa dibayar, dibeli, bayar dong. Repot bener. Gitu, ada aja gebrakannya, itu ada aja. Nah, mau dihilangin lagi IG ini, hilangin ya, selama kemerdekaan aku tidak hilang, selama aku tidak melakukan kejahatan. Aku tuh bukan orang yang Tuhannya sosmed ya, kayak dia tuh Tuhannya sosmed. Aduh, hidupnya itu sosmed banget. Kalau aku enggak. Untung foto-foto aku itu pengalaman ya, karena aku pernah hilang. Jadi semua kenangan foto aku tuh aku udah taruh di iCloud ya. Jadi nggak penting. Apa sih sosial media ini, Instagram lagi apa sih? Hilang bikin lagi, hilang bikin lagi. Yang mencintai, yang tahu, yang pengen tahu kehidupan aku, yang kepo sama aku pasti follow. Bener, aku mah senang loh. Refresh. Refresh nih. Jangan kesel ya. Mudah-mudahan nunggu hari Kamis ya. Sabar ya, berapa hari lagi. Banyak yang bilang kalian sepertinya ada yang panik. Ya ada, pasti panik lah. Masa enggak? Mungkin selain panik juga kesel ya. Karena apa? Karena nggak bisa bikin story kayak aku begini. Terus nggak bisa ngebantah ucapan-ucapan aku. Gerem. Tumbang bikin lagi. Jangan lupa nonton Brownies hari ini, aku on the way ke Trans TV. Makanya kalau takut itu jangan suka berbuat jahat ya, jangan suka bersatu untuk menghancurkan orang lain ya. Hidup baik aja, cari rezeki di jalan yang benar dan halal gitu. Kalau udah begini, ada yang ditahan, ada yang jadi korban, kalian juga nggak ada yang maju, usaha kalian pun tumbang gitu. Karena kejahatan yang kalian lakukan itu bukan hanya untuk menumbangkan orang-orang yang ingin kalian tumbangkan, kalian pun tumbang ya. Aku tahu banyak nih, belum aja ini baru start ya, baru start. Aku akan tetap terus bersuara. Mau hilangin lagi IG ini, hilangin ya, aku tinggal bikin lagi. Jadi kalian itu berpikir kalau masyarakat yang pintar itu nggak tahu siapa aja sindikat-sindikat ini, apa tujuannya, apa yang mereka inginkan, apa keuntungan yang mereka ingin raih setelah niat mereka itu berhasil. Masya Allahnya kan para orang-orang yang ingin dihancurkan ini kuat ya, mentalnya kuat, imannya juga kuat. Jadi aku melihat Allah menjaga mereka dengan caranya itu sih. Nah, kalau sekarang upaya-upaya pembungkaman suara itu nggak bisa lagi terjadi, nggak bisa sesuai harapan. Karena apa? Karena nggak semua masyarakat Indonesia ini bodoh. Itu aja sih simpelnya. Udah yuk berbuat baik, bisa yuk. Yang sudah terjadi sudah move on, tobat ya. Bisa kan? Bisa tobat gitu. Mau apa sih? Mau nyari uang, mau cari kekayaan itu sampai di mana? Ya karena dengan, coba kalian hitung ya. Kamu hitung ya, Bos Buzzer, sudah berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk
dari urusan mafia Markus, dari urusan tukang tipu, dari urusan apapun yang sampai di luar nalar otak manusia ya, nggak akan ngaruh. Karena apa? Base aku itu, pendirian hidup aku itu, dan jejak digital aku itu nggak ada tuh yang kalian framing itu. Aku manusia biasa ya, nggak ada aku tindak kejahatan atau perbuatan yang kira-kira keputus nih, aku masih macet di jalan. Tidak ada perbuatan aku itu, sejarah hidup aku itu, untuk aku renungkan, tidak ada yang kira-kira membuat diri aku malu, keluarga aku malu, teman-teman aku malu, nggak ada ya. Jadi sudahlah ya, sudahlah. Permainan kalian ini terlalu menjijikan ya, buat aku itu terlalu menjijikan. Mendingan sekarang itu fokus kepada permasalahan fakta persidangan ya. Bagaimana ini yang terjadi itu, sudah ada korban Wayang terpenjara, itu aja ya. Kalau nama-nama lain yang udah sebut di persidangan itu ya, termasuk aku ya, aku kesebut juga. Ya jangan takut kalau misalnya memang nggak bersalah, tapi kalau bersalah ya sudah, terima resikonya gitu. Chill, tau nggak, chill ya. Jadi upaya-upaya kalian ini untuk menggiring opini, ngajak ribut aparat penegak hukum, dari kepolisian, Pak Jaksa, Pak Hakim, Ibu Jaksa ya, Pak Hakim, kemarin juga ada tuh si terdakwa upload anggota tentara ya, yang nggak tahu apa-apa gitu. Apa maunya itu apa? Semua didoksi, semua dibully tanpa menyadari kesalahan itu apa. Hal yang sedang dihadapi ini adalah tuduhan pemerasan, pengancaman melalui undang-undang ITE, mencemarkan nama baik dengan tujuan untuk menghancurkan kredibilitas, yang akhirnya pengancaman, dan lalu terjadilah pemerasan sejumlah uang itu faktanya. Ada itu aja dulu, fokus. Semakin kalian onar, semakin kalian cari musuh, itu semakin berat. Kalau katanya ada yang bilang yang pertimbangannya itu memberikan uang atau apa ya, dengan tujuan untuk menutupi kejahatan. Nggak ada kejahatan di dalam urusan pelaporan ini. Pelapor ini nggak ada salahnya menurut aku. Kejahatan yang mana? Urusan yang treatment skincare itu aku aja pakai. Suntikan yang ada jarum itu di klinik itu aku pakai. Bahkan nggak ada urusannya sama ini, nggak ada sama sekali, kecuali memang produk dia itu, produk Dr. Reza itu memang seperti produknya Samira tuh, ditarik sama BPOM. Produknya nggak ada yang ditarik, dan nggak ada yang melanggar aturan. Kalau sekedar overprice atau apa, aku beli gorengan di kaki 5.000 itu dapat 1 kantong, tapi di restoran yang bener 5.000 aja nggak dapat 1 biji. So what? Apa masalahnya? IG-nya kenapa pos? Dinonaktifkan ya? Takut ya? Takut takut diambil Polela karena udah panggilan kedua. Halo Bandung, bos, IG-nya dinonaktifkan ya, aktifin dong. Yeah, let me do that. getting money with these white folk. Bukan Fitri Salhuteru namanya kalau mundur dari tantangan. Di tengah panasnya konflik dengan Nikita Mirzani, akun Instagram Fitri tiba-tiba diretas diduga oleh kubu lawannya. Bukannya panik, Fitri justru bereaksi di luar dugaan, dengan lantang menyatakan akan membuat 5 akun baru sekaligus. Pernyataan ini langsung bikin publik geger, menandakan kalau Fitri sama sekali tidak gentar menghadapi serangan balik yang datang bertubi-tubi. Meski kasusnya dengan Nikita Mirzani terus memanas, Fitri Salhuteru kembali menunjukkan sikap tegasnya. Belum lama ini, ia mengungkap bahwa akun Instagram pribadinya diretas. Yang membuat heboh, Fitri menuding bahwa pelaku peretasan tersebut berasal dari kubu lawan yang selama ini berseteru dengannya. Alih-alih murung atau sibuk memulihkan akun, Fitri malah mengunggah pernyataan menantang. Dengan nada santai namun penuh sindiran, ia mengatakan, "Lebih besar dari, silakan saja hack. Saya akan bikin 5 akun baru sekaligus kalau perlu." Sontak,
Ucapan tersebut menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Banyak yang menganggap Fitri benar-benar tak takut meski sedang berada di tengah pusaran konflik panas. Bagi sebagian netizen, sikapnya ini justru menjadi bukti bahwa ia siap melawan segala bentuk intimidasi. Drama ini pun semakin memperkeruh suasana, mengingat sebelumnya sudah banyak saling sindir dan tudingan keras antara kedua belah pihak. Kini, publik menunggu langkah selanjutnya dari Fitri. Apakah benar ia akan membuka 5 akun sekaligus sebagai bentuk perlawanan? Reaksi Fitri yang santai namun penuh tantangan ini langsung memancing berbagai respon dari publik. Tak butuh waktu lama, media sosial pun ramai dengan pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh keberaniannya, ada juga yang menganggap langkah tersebut hanya memperkeruh suasana. Dan seperti biasa, netizen pun tak ketinggalan ikut memberikan pendapatnya di kolom komentar postingannya. Kasus Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani tampaknya masih jauh dari kata selesai. Aksi peretasan akun dan balasan menantang dari Fitri hanya menambah babak baru dalam drama yang sudah memanas sejak awal. Satu hal yang jelas, Fitri menunjukkan bahwa ia tak akan mundur sedikit pun, bahkan siap melawan dengan cara yang tak terduga. Publik kini menunggu, langkah apa lagi yang akan diambil kedua pihak dalam perseteruan ini. Pertarungan kata dan aksi antara Fitri Salhuteru dan Nikita Mirzani kini sudah memasuki fase yang makin panas. Dari saling sindir, adu bukti, sampai peretasan akun, semua terjadi di depan mata publik. Dan bukannya meredam konflik, kejadian ini justru seperti menyalakan api yang lebih besar. Apakah Fitri benar-benar akan membuat 5 akun baru sebagai bentuk perlawanan? Atau justru akan muncul serangan balasan yang lebih mengejutkan dari kubu Nikita? Satu hal yang pasti, drama ini belum berakhir, dan setiap babaknya selalu penuh kejutan. Jadi, jangan sampai ketinggalan update terbaru dari kisah ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Karena siapa tahu, babak selanjutnya justru akan lebih panas dari yang kita bayangkan.